Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai Kak. Oke. Nah, hari ini kita bakalan asistensi tentang materi StarTech. Yang selanjutnya yang belum kita bahas. Oke. Nah, jadi kita sekarang masih belajar tentang displaying Kita belajar tentang gimana cara men-display data dan memperdalam mengeksplor lebih jauh tentang data yang kita punya. Gitu. Nah, topiknya jadi sebenarnya ini kan dia udah sampai ke dispersion sama dispersion gitu kan. Nah, kita juga bakalan bahas itu kalau misalnya waktunya cukup. Tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup, nanti mungkin gue bakalan bahas di pembahasan kita selanjutnya. Gitu. Nah, untuk hari ini kita bakalan belajar dot plots, stem and leaf, box plot, outlier, scatter diagrams, dan contingency table. Tapi kita juga bakalan bahas tentang dispersion. Oke. Nah, pertama tentang stem and leaf diagram. Jadi apa sih stem and leaf diagram? Soalnya ini namanya tim ya. Harusnya stem. Nah, buat stem and leaf diagram, buat stem and leaf diagram ini, jadi kalau ada yang masuk itu yang aku bisa lihat. Nah, jadi kalau stem and leaf sesuai namanya gitu ya. Kalau kalian punya, kalau ada pohon kan ada pohon dan ada daunnya gitu ya. Ada batang dan ada daunnya. Nah, itu sama gitu kayak gitu. Jadi angka itu dianggap ada batang dan ada daunnya. Batang itu apa? Batangnya itu adalah jumlah digit di kiri gitu. Intinya kayak jumlah digit yang paling banyak jumlah kiri. Nah, kalau leafnya, jadi ibaratnya misalnya gini ya, datanya bisa misalnya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, nanti kalian bisa bikin stem leaf-nya jadi satu. Nah, satu itu nanti ada, jadi satu itu disebut batangnya gitu. Satu nanti leaf-nya apa? Leaf-nya 6, 7, 8, 9. Terus nanti ada yang dua, yang depannya dua gitu. Terus 2, 1, 2, sorry ada 10 ya, ada 20. Jadi ada 1, 2, dan 3. Nah, ini kalau angkanya berupa puluhan dan satuan. Kalau angkanya ratusan, ada ratusannya gitu ya. Nah, nanti yang dari stemnya itu ratusan sama puluhannya. Misalnya 320, 321, 325, 331 gitu ya. Nah, kalau gini kita Nah, kalau ini nanti yang jadi stemnya itu ada 32, 32, 0, 32, 1, 32, 5. Terus ada 33, 33, 1, dan 332 gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak cabang-cabang aja gitu. Kalau untuk channel, jadi gampangnya gitu ya. Nah, dengan kita bikin channel list, kalau kalian baca di PPT-nya, it is an overall picture of where the data are dispersed from the answer. Jadi dengan kita bikin stem and leaf, secara nggak langsung kita kan bisa lihat peredaran datanya. Contohnya data yang di bagian kanan ini deh, yang tadi udah aku gambar, yang udah aku tulis, yang 16, 17, 18, 19, 20. Kita bisa lihat ternyata data kita itu terdistribusi secara apa, baik itu yang angka puluhan satu ataupun angka puluhan dua gitu. Nah, nanti kalau datanya lebih banyak, kalian tuh bisa lihat kayak yang kemarin kita udah belajar itu loh. Source datanya tuh ada di mana sih? Maksudnya kayak datanya tuh sumber atau tendensinya atau lebih datanya tuh terpusat di mana, atau datanya menyebar di mana, atau kayak kalian bisa lihat distribusinya gitu loh secara langsung gitu. Yang penting font kalian tuh bagus. Kalau angka 1 kan sebenarnya dia lebih tipis daripada angka yang lain gitu sih. Nah, contohnya ya, ini contohnya ada, ini contoh soalnya. Jadi ada angka 66, 72, 73, 82, dan selanjutnya.
kalian disuruh bikin stem and leaf, berarti kalian perlu Kak, maaf, suaranya agak kurang jelas. oh iya, sebenarnya di situ lagi hujan gitu. Kayak aku benerin headset dulu. Oh bener deh. Oh, ya suaranya namanya. Kan bener gak? Masih agak mendem gitu sih, Kak. Iya. Gimana? Nah, jadi sekarang oke atau enggak? Halo? Masih kecil gitu deh. Coba ngomong lagi deh, agak panjang. Halo Josh, bener gak? Putus-putus gitu loh, kayak kurang jelas gitu, kayak kurang gede suaranya. Cek cek cek, bisa dengar gak? Mendingan Kak. Mendingan ya? Lebih Oke, stabil aja aku sih. lanjutin nih. Oke. Kayaknya masalahnya ada dua di sinyal dan di headset. Sinyalnya kebetulan itu lagi hujan, terus gue lagi di luar gitu, jadi gak ada wifi-nya, tapi masih bisa pakai ponsel. Ya semoga sekarang lebih stabil ya. Kalau misalnya nggak stabil, nanti kita reschedule aja kalau berarti kasih sih. Oke, jadi kalau misalnya stem and leaf diagram gitu ya, kalau kalian sama soalnya kalian bisa lihat di sini, ini salah satu contoh latihan yang sebenarnya kalian bisa lihat latihan-latihan lain itu di JJ itu udah banyak dan juga di buku Lin juga ada banyak. Kalau kalian mau download, buka aja di link asistensi itu aku udah upload bukunya. Nah, misalnya ini ada data gitu ya, ada police officer, ntar kalian baca sendiri lah. Nah, misalnya ini langsung aja lah ya, kira-kira ada 25 mobil, nah datanya tuh tersebarnya kayak gitu tuh, ada 66, ada yang depannya 6, ada yang depannya 7, dan ada yang depannya 8. Nah, kalian langsung aja bikin time and leave-nya. Jadi, berarti kalian bikinnya 6, bikinnya 6, 7, 8, gitu ya. Nah, buat yang 6, yang depannya 6 tuh mana aja? Kalian lihat nih, yang depannya 6. Oh, yang depannya 6, oke, kalian kasih garis dulu ya. Yang depannya 6 itu ada 66, ada 66, ada 65, 65, 67, 67. Udah ya. Berarti 65 dulu ya. 65-nya ada 2. Berarti kalian nulis 5-nya itu 2 kali gitu. Terus 6. 6-nya sekali kan 66-nya. Berarti 60. Berarti 66 deh. Oke. Terus ada 67. 67-nya ada 2. Berarti di sini 7-nya 2. Gitu ya. Terus 70. 70 nih kayaknya angkanya agak banyak gitu kan. Berarti 72, 7, nih ngawur ya. Sorry, kalian harus hitung, beneran hitung nih. Ada 70. 70-nya ada 1, 2, 3. Berarti nanti kalian tulis nolnya 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Bisa nggak? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak ya. Nanti yang next-nya buat yang 80, kalian coba hitung sendiri ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian udah bikin stem and leaf diagramsnya, terus ternyata ya misalnya ini cuma misal aja ya, kita belum langsung turun ya, tapi kalau dilihat dari tabel itu lebih banyak angka yang 70 sih ya. Jadi nanti kita tuh bisa nebak kalau yang 60 itu distribusinya cuma segini doang.
Terus nanti yang 70 dia nih lebih panjang gitu. Nah, terus yang 80 dia lebih banyak daripada yang 60 sih ya kalau kayaknya. Nah, oke. Yang 80 misalnya segitu. Nah, oke. Berarti dari ketika kita udah membuat step and leaf diagrams-nya, ini kita bisa melihat distribusinya. Ternyata data kita itu cenderung berkumpul di tengah, cenderung kumpulnya tuh di angka yang puluhannya 70. Jadi dia tuh bisa melihat namanya data kita itu tersentralize di mana, tapi kekurangannya dari step and leaf ini adalah kita cuma bisa lihat di puluhan-puluhan aja gitu. Jadi kayak kita nggak bisa lihat nih modusnya berapa, atau kita nggak bisa lihat kayak secara kayak kelasnya tuh masih sangat bukan normal sih, kayak masih sangat umum gitu loh kalau puluhan. Kayak 10 angka kan banyak gitu. Nah, sedangkan kita harus nentuin nih datanya itu terpusat di mana gitu. Makanya kalau untuk menentukan sentral dari data, kalau misalnya dari segmented diagrams ini agak kurang bagus. Itu buat setengahnya. Ada yang mau ditanyain nggak sama sini? Oke. Udah ya, cukup ya. Sekarang kita lanjut ke scatter plots. Nah, scatter plot ini kalau kita lihat dari pengertiannya, scatter plot is a graphical tool in determining whether or not two variables are related in some systematic way. Jadi sebenarnya kita mau lihat sih relasi antar dua data itu kayak gimana. Nah, hubungannya nanti dari ketika kita udah mau scatter plot, itu antara dua variabel itu bisa membentuk 3 hubungan. Ada hubungan linear, ada hubungan yang kurvi linear, dan nggak ada hubungan sama sekali. Contohnya ada hubungannya ya, ada yang namanya linear relationship. Jadi kalau linear relationship itu bisa positif dan negatif. Jadi ketika X itu semakin meningkat gitu ya, misalnya kalian lihat di linear relationship gambar bagian atas. Oke nih, ketika X semakin meningkat, kecenderungannya adalah dia ikutan naik juga. Gitu ya. Jadi misalnya nih ketika X-nya di sini, misalnya di lingkaran yang aku kasih waktu itu, nah misalnya X-nya naik ke sini deh. Nah kecenderungannya dia juga naik, bisa di sini gitu kan. Oke, jadi itu scatter plot ya. Kalau kurva linear ya hubungannya nggak linear gitu. Dia biasanya kalau linear tuh ada slope-nya gitu. Rumusnya tuh biasanya Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Kalau kalian belajar di matematika. M ini adalah variabelnya, atau di ekonometrik kita sebut dengan koefisien atau parameter. Kalau fungsi ini ya, itu biasanya fungsinya bisa fungsi kuadrat atau fungsi logaritmik. Jadi ini bisa kuadrat atau logaritmik. Nah, syarat untuk membangun scatter plot itu apa? Syaratnya adalah datanya minimal interval. Kenapa datanya minimal interval? Karena kita butuh data nominal. Bukan data nominal. Karena kita butuh data angka, maksudnya data kuantitatif ya. Kita butuh data kuantitatif. Jadi kalau kemarin kita ingat data itu kan ada 4. Masih ingat nggak? Ada nominal, interval, nominal, ordinal, interval, rational. Panjangannya Noir ya. Nah, minimal data kita itu ada di interval. Jadi cutoff-nya itu di sini. Jadi dia kalau kamu datanya udah interval, kamu suruh atau mungkin IPK, nah itu kamu bisa bikin scatter plot-nya. Ibaratnya scatter plot itu sebenarnya nanti tuh kalian bakal belajar lagi sih di MPET. Kayak nanti kalian bisa bikin tuh scatter plotnya dari 2 data. Dari misalnya kalian regresi sesuatu gitu, variabel X dan variabel Y, terus kalian lihat ini beneran ada relation-nya nggak sih antara X dan Y. Jadi minimal datanya interval, rasio juga termasuk gitu ya.
Yang nggak boleh adalah nominal dan ordinal, karena nominal dan ordinal ini dia datanya kualitatif gitu kan. Sedangkan kita tuh nggak tahu gitu kalau misalnya datanya nominal dan ordinal tuh bisa lihat relasinya secara pasti lah. Kalau ini naik, misalnya naik juga atau turun juga itu kurang bisa dilihat. Itu scatter plot. Oke. Nah sekarang kita coba latihan scatter plot. Nah ini kali ini latihannya beneran lah karena datanya sedikit. Misalnya ada hours dan grade. Misalnya kalau lo belajar lebih lama, lo bakalan dapet nilai yang lebih bagus gitu ya. Kita bikin deh scatter plot. Nah, sumbu X-nya apa? Biasanya kan kalau di matematika, Y adalah fungsi dari X. Atau Y dipengaruhi oleh X. Kalau ini berarti nilai kamu dipengaruhi sama lama kamu belajar. Gitu ya. Nah, ya udah, nanti kalian masukin aja di sumbu X-nya ini adalah hours-nya. Di sumbu Y-nya ada grade. Oke ya. Nah, buat hours yang misalnya 2 jam, ketika kamu belajarnya 2 jam. Ini boleh deh dibikin garis dulu, 1 sampai 25 ya. 10, 20, 25. Misalnya ketika kamu belajar 2 jam, grade yang bakalan kamu dapat itu dapat tuh 47. 47 katakanlah di. Nah, ini di sini nih scatter plot-nya. Nah, ketika belajarnya 3 jam di sini, kamu bakalan dapat nilai 50. Berarti 50 tuh di atasnya sini. Nah, yang udah itu kamu centang aja boleh. Terus ketika kamu belajar 5 jam, misalnya, kamu bakalan dapat nilai 55. Kira-kira di sini ya. Ini kira-kira aja sih. Sebenarnya lebih bagus kalau kalian mau dari sini gini. Tapi kayaknya nggak usah sih. Seenggaknya kalian harus lurus gitu ya. Jangan kayak gambar gue. Jelek banget ini. Nah, terus ketika kalian belajar 8 jam, berapa tuh nilai? 75 sama 80. Berarti datanya ada 2. Ada yang 75, ada yang 80. Jadi yang di 8 ini nanti datanya ada 2 titiknya. 75 dan 80. Terus ketika 8 udah, sekarang yang 10. Ketika kalian belajar 10 jam, kalian bakalan dapat nilai 85. Berarti nanti di sini 10 jam dapat nilai 85. Terus ketika kalian belajar udah 15 jam, kalian bakalan dapat nilai 88. 15 jam itu di mana? Di sini. Terus ketika kalian belajar 25 jam, kalian bakalan dapat nilai 93. Oke, 93 misalnya di sini. 25 jam, kalian bakalan dapat nilai 93. Nah, dari kurva ini kita bisa lihat kurvanya itu kira-kira apa. Ini ya. Atau kursi linear. Ada yang mau jawab? Kayaknya dia ada kecenderungan kursi linear ya. Ada dia kecenderungan mungkin ya. Gitu gak sih? Tapi kalau kalian jawab linear pun kayaknya nggak pasti. Tapi kayaknya the correct answer is kursi linear. Gitu. Biasanya kalau misalnya kurvanya kayak gini tuh, nanti rumusnya tuh dalam bentuk X kuadrat gitu. Jadi gimana ya? Nih, ketika kalian lihat kan di sini orangnya jumlah belajarnya makin tambah banyak ya. Iya nggak? Ini kan orangnya jumlah belajarnya dia makin tambah banyak. Tapi nilainya pertambahan nilai dia itu nggak sebanyak pertambahan jam belajarnya. Kayak lu kalau mau belajar 100 jam aja nilai itu maksimal tuh di 100 gitu. Kalau kamu belajar terlalu banyak misalnya lebih dari 100 jam misalnya, bisa jadi kamu malah sakit, akhirnya nilai kamu nggak jadi 100 gitu.
Ini bisa jadi nanti tuh kurvanya jadi melengkung gini. Cuma kan yang dikasih tahu info cuma gini doang. Sudah gitu. Ini kalau aku cenderungnya bilang kalau dia tuh kopinya. Itu ya buat scatter plot dan buat keseluruhan statek sih intinya kalian sebelum UTS ini harus sabar bertemu dengan data dan harus gambar pelan-pelan. Karena ya soalnya emang kayak gitu. Sabar ya guys. Oke, ada yang mau ditanyain nggak kalau saya salah? Enggak ya? Oke. Nah, sekarang kita bakalan belajar box plot. Box plot ini apa ya? Kalau kita baca ya, box plot itu box atau biasa disebut dengan box and whisker plot itu adalah kita tuh pengen ngejabarin data. Jadi ngejabarin cara gimana? Kita mau nunjukin smallest value dari datanya dan largest value-nya juga sama kuartil-kuartilnya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar box plot atau kita melihat box plot, kita tuh bisa lihat datanya secara langsung gitu loh, kayak oh datanya tuh kayak gini gitu. Dia tersentralnya tuh data kan berarti nilai tengahnya tuh di sini gitu ya. Terus nanti penyebarannya tuh gimana. Jadi kita tuh bisa lihat penyebaran datanya sih. Gitu. Nah, di box plot juga kita bisa mengetahui adanya outlier ya. Tadi kan udah jelas tuh outlier. Nah, gimana caranya kita tahu outlier? Kita harus tahu nilai dari interkuartil. Nah, nanti kita bakalan belajar bikin box plot ya. Nah, karena di box plot itu nunjukin kuartil-kuartilnya, berarti kita harus tahu cara nyari kuartil gimana. Nah, cara nyari kuartil, ya udah nanti kita bakalan bahas ya dengan soal. Sebenarnya yang pertama cara nyari kuartil itu mau kuartil, mau desil, mau kuintil, mau persentil. Itu nyarinya kita harus nyari lokasinya dulu di mana. Nah, nanti kayak oh datanya ternyata di data ketiga. Berarti kita cari data ketiga itu nilainya berapa. Nah, udah ketemu nilai dari data ketiga, nah berarti itu adalah kuartil kita. Gitu. Jadi kita harus melocate dulu kuartil, desil atau kuintil atau persentilnya itu ada di mana. Gitu. Nah, selanjutnya ini outliers. Nah, outliers tuh pengertiannya ya, outliers tuh data yang nggak normal gitu. Misalnya ketika yang lain belajar buat ujian, sedangkan lo nggak belajar, berarti lo tuh outlier atau lo tuh beda dari yang lainnya. Nah, gimana sih cara menentukan suatu datum itu adalah outlier atau bukan? Caranya adalah kita melihat data mana sih yang jauh dari pusat data. Nah, cara ngitungnya kita perlu ngitung EQR. EQR itu interquartile range atau jangkauan antar kuartil. Jangkauan interkuartil. Nah, gimana cara ngitung jangkauannya? Kalau range dalam data kan sini data terbesar dikurangi data kecil ya. Kalau interkuartil range itu kuartil terbesar dikurangi kuartil kecil. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1 gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada data yang letaknya itu misalnya datanya itu terlihat di sini. Ini aku bikin box baru ya. Ini box ya. Nah, ini kan berarti di sini Q3, ini Q1 ya. Nah, outlier itu data yang lebih jauh dari 1,5 kuartil dari Q3 ataupun Q1. Jadi kalau misalnya 1,5-nya, misalnya ya, interkuartilnya kan berarti ini segini. Oke. Nah, berarti kita perlu bikin nih, kira-kira 1,5 dari Q3 itu berarti berapa? Ini satu, ini setengahnya gitu ya. Ini satu IQR, ini 1,5 interquartile range. Jadi kayak setengah kalinya gitu, sama kayak di sini juga. Bagaimana? Nah, misalnya ini 1,5 IQR. Oke. Nah, kalau misalnya ada data terletak di sini, berarti
dia lebih dari jaraknya itu lebih dari 1,5 IKR dari Q3. Jadi jarak X ini jaraknya itu lebih dari 1,5 IKR. Ya kan ini lebih kan dari Q3. Atau misalnya datanya letaknya di sini gitu. Nah, ini kan jauh banget ya. Dia jaraknya X ini jaraknya lebih jauh dari setengah IKR, lebih jauh dari mana? Dari Q1. Jadi patokannya itu adalah box-nya. Itu cara nentuin dia outlier atau bukan. Nah, padahal tadi kan kita udah belajar ya kalau box plot itu ada whiskernya, ada apa tuh namanya? Ginian ya. Nah, ini data terendah, ini data terendah S ya ngomongnya. Ini ada data terbesar atau largest data. Nah, nanti harusnya kan yang di data terkecil berarti yang outlier di sini harusnya dia jadi data terkecil. Harusnya mungkin kalau kita bikin box plot tuh dia jadi gini. Nah, tapi karena dia outlier, dia itu di-exclude-kan dari box plot. Jadi data terkecilnya itu dia yang di sini. Jadi data terkecil setelah outlier gitu. Begitu juga dengan L di sini. L di sini adalah data terbesar kedua setelah outlier. Harusnya kan outlier yang paling gede. Tapi sekarang largest datanya diganti jadi yang kedua gitu setelah outlier. Atau kalau outlier yang 2 berarti yang ketiga. Kalau outlier 3 berarti yang keempat gitu. Tapi biasanya outlier nggak banyak-banyak ya. Oke. Nah, ini contoh kalau kalian mau bangun box plot dan outlier. Misalnya ya, ini sih kayaknya harus beneran dihitung beneran. Itu oke, nomor 15, course on the final in a statistics class are as follow. Jadi ada nilai-nilai di kelas statistik tuh, ada yang 25. Semoga bukan salah satu kalian ya. Ada yang 99 gitu. Nah, kalian disuruh ngitung persentil 25, persentil 50, dan persentil 75. Nah, kalau di statistik, sebenarnya kalau data dibagi jadi 4, itu kan kita bisa sebut, misalnya data dibagi jadi 4 ini. Gini kan data dibagi jadi 4. Data dibagi jadi 4 kan kuart. 4 kan kuart. Nah, ini namanya kuartil. Ini Q1, Q2, dan Q3. Begitu juga ketika data dibagi jadi 100. Berarti datanya ini dibagi kecil-kecil sampai 100 gitu kan sebenarnya. Tapi kan kita nggak mungkin nih gambarin satu-satu. Nah, kalau misalnya ini 0 dan misalnya ini 100, berarti Q1 itu sama dengan persentil 25. Q2 ini persentil 50, sedangkan Q3 itu adalah persentil 75. Gitu. Nah, kalau kalian disuruh hitung persentil 25, persentil 50, dan persentil 75, itu sama dengan kalian disuruh hitung Q1, Q2, dan Q3. Gitu ya. Nah, sekarang kalian suruh tulis nih, suruh ngitung. Gimana cara ngitung kuartil dan persentil? Caranya adalah kalian harus sort datanya dulu. Datanya diurutin dari yang terkecil ke terbesar. Oke, kita ngurutin dulu ya datanya. Tolong dibantu ya. 25. Boleh yuk kita bantu bareng-bareng. 25, 40. 40. 60 ya. 60. 62. 65. 65. Terus 70. 70-nya 2 ya? Iya, 70-nya 2. 70. Tadi 40 udah belum, Kak? Udah. Oh ya udah. 72. 72. 74. 80-nya 2. 75 ya. Terus 80-nya 2. 75 2. 75 2. 80. 80 1 2. 2 ya. Terus 85-nya 2. 85 2. 86. 86, 87. 86, 87. Enggak.
90, 99. 90, 92, 99. 90. Ada 92 ya? Iya Kak, ada Oh, iya, 92. 99 ya. Jadi 2 dikali berapa ya? 2 dikali 6, 20 ya. Kita hitung di sini udah 20 belum nih yang udah yang kita tulisin. 9, 17, udah 20. Nah, gimana cara cari kuartil 1? Kita cari location dulu dari kuartil 1. Jadi pertama, nih, location 1. Di mana locationnya? Oke, kita nyontek dulu deh. Gimana ya cara ngitungnya? Nah, locationnya itu N ditambah 1 dikali Q per 4. N ini adalah apa? N adalah jumlah datanya. Q ini kuartil berapa sih yang mau kita cari? Gitu. Berarti tadi gimana? L sama dengan N per 1 dikali Q per 4. Ini kan kita mau cari location dari kuartil 1 ya. Oke, berarti berapa? Datanya ada 20. Berarti 21 ya. 20 ditambah 1, 21. Dikali kuartil, kita mau cari kuartil 1. Berarti dikali seperempat. Hasilnya 21 per 4. Atau location datanya kita bisa bilang dia 5 seperempat ya. 5 seperempat. Atau 5,25. Oke. Berarti kuartil kita letaknya itu ada di data 5,25. Data 5,25 di mana? Yuk kita urutin. Data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data 5. Adanya data 5 sama data 6. Nggak ada data 5,25 gitu ya. Gimana cara nyarinya, Kak? Kita pakai interpolasi. Gimana cara nyarinya? Caranya, ya kita udah mulai hitung Q1 nih. Q1 itu 5,25. Nah, cara nyarinya adalah 5,25. Kalau misalnya aku bikin apa ya petanya gitu ya, ini data kelima itu 65, data keenam ini 70. Nah, data kuartil 1 kita itu letaknya di setengah seperempatnya kan di sini. Berarti data kita tuh letaknya di sini gitu. Berarti dia sebenarnya tuh nilainya tuh antara 65 dan 70, tapi dia tuh lebih dekat ke 65. Jadi cara ngitungnya adalah nanti 65 ditambah, berarti dia jaraknya baru setengah ya. Dia apa ya? 7,5. Iya benar. Jadi nanti ini dikali 0,25 dikali 70 dikurangi 65. Gitu. Dapat gak? Jadi nanti 65 tambah seperempat kali 5. Jadi nanti 65 tambah 1,25. 66,25 gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Hitung Q1. Jadi ini tuh interpolasi itu, jadi kalau misalnya nilai lokasi dari datanya itu nggak bulat gitu ya, kalian harus melakukan interpolasi. Caranya gimana? Caranya ini data terendah 65 kan, data terendahnya itu 65 ditambah, ini komanya ada berapa sih? 0,25. 0,25 dikali jarak antara data ke-6 dan data ke-5. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Datanya itu udah hampir ke 70, tapi belum ke 70 gitu. Jadi dia tuh masih nyampe di 66,25. Itu kuartil 1. Dapat ya? Oke, sekarang kita cari location dari kuartil 2. Location dari kuartil 2. L2 berarti. Berarti 21 dikali 2/4. Langsung aja ya. Berarti jadi berapa nih? 10,5 ya. 21 dikali setengah. Nah, berarti lokasi dari kuartil kedua kita ada di data 10,5. Data 10 itu yang mana? Kita lanjutin tadi 8, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 dan 11 gitu kan. Berarti sebenarnya data kita tuh letaknya di tengah-tengah sini, ya. Oke, berarti berapa data kita gitu kan? Data
data kita, berarti kita bisa bilang pakai rumus yang ini juga bisa, rumus yang kita cari kuartil 1 tadi. 75 ditambah, semuanya ada berapa? 0,5 dikali jarak antara 75 dan 75. 75 tambah 75. Jadi sebenarnya sama aja 75 sama 0 gitu kan. Ini kan 0. Jadi nilainya itu 75. Atau misalnya kalau data ke 10 dan ke 11 itu sama, pasti data di tengah-tengahnya itu juga sama. Jadi misalnya nanti walaupun kuartil itu terletak di 10,25, data kuartil 2 kita tuh tetap 75 karena dia nilainya sama gitu. Kayak kalian cari median lah. Median yang buat data genap gitu. Kan kalau median buat data genap kan yang tengah terus kiri kanan dibagi 2 gitu kan. Ini kan sama aja kan, ditambah bagi 2 kan sama aja 7. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Enggak ya? Oke. Sekarang kita mau cari Q3. Location Q3. Berarti gimana location Q3? L3 sama dengan 21 dikali 3 per 4. Berarti berapa nih? 63 bagi 4. 15. 3 per 4 ya? 15 kali 4 kan 60. Sisa 3. Berarti ini 15,75. Jadi data kita itu terletak di data ke 15,75. Ya udah kita hitung aja. Ini data ke 12, 13, 14, 15, 16. Berarti data kita tuh di antara sini, tapi dia condong ke yang ke 86 gitu ya. Cara nyarinya berarti gimana? Ya udah 85 ditambah komanya berapa? Komanya di sini 0,75 kan? Terus dikali berapa? Kali 1. Benar, kali 1 dari 86. Oke, benar. Berarti nanti kuartil 3 kita jadi berapa? 85,75. Benar, ya. Nah, sekarang kita membangun box plotnya. Nah, berarti kalau kita bangun box plotnya, oke, kita bangun box plotnya. Mediannya berapa? Median itu kan Q2. Ya, kita tulis di sini. 75. Di sini itu letak median itu. Terus ada kuartil 1. Kuartil 1 berapa? Kuartil 1 nilainya 66,25. Sebenarnya ini nggak bisa kita gambarin di situ dulu sih. Jadi ini nanti dulu ya. Q1, Q3 dulu. Q1-nya itu 66,25, Q3-nya 85,75. Terus Q2-nya di berapa tuh? 75 ya? Iya, Kak, 75. Ini mediannya. Nah, sekarang kita lihat data terbesarnya berapa? 99 ya? Iya, Kak. Berarti kita tulis di sini, ini data terbesarnya 99. Data terkecilnya berapa? 25 ya? 25. Nah, data terkecilnya 25. Kita perlu hati-hati. Kenapa perlu hati-hati? Karena 25 ini jauh banget gitu ya. Karena jauh banget, kita perlu cek dia ini outlier atau bukan. Gimana cara nyarinya? Outlier atau bukan? Kita lihat jaraknya 25 ke Q1 itu berapa? Jarak dari 25, misalnya 25 di sini ya. Nah, jarak dari 25 ke Q1 itu berapa? Berarti 66 dikurangi, 66,25 dikurangi 25, dapat jarak 41,25 ya? 41,25. Iya, Kak. Nah, 41,25. Nah, kita perlu cek 41,25 ini kalau dibanding sama patokan kita kan 1/2-nya ikan kan. Ini gedean mana?
Nah, 1,5 IQR berarti berapa? 1,5 dikali interquartile range berapa? 85,75 dikurangi 66,25. Nah, kita cari dulu nih IQR kita berapa? Sama dengan 85,75 kurangi 66,25. Nggak terstruktur ya. Sorry. Nah, berarti kalau gitu kita bisa bilang at least jaraknya itu 1,5 kali berapa nih? 85. Aduh ya Allah, aku udah nggak bisa nih. 16,5 Kak. 16,5 dikali 1,5 jadi berapa? 16,5 tambah 29,25 Kak. Nah, benar. Kalian harus siap-siap kalkulator ya kalau sotek tuh. 29,25. Jadi, jarak yang apa ya, yang masih bisa dimaklumi untuk suatu data dan nggak jadi outlier itu at least apa ya, maksimal jarak itu 29,25 dari 66,25 gitu. Jadi 25 itu bisa kita bilang dia outlier. Kita boleh tulis titik atau X juga boleh. Jadi 25 itu outlier. Sekarang kita mau cek. Setelah 25, data terkecil selanjutnya adalah 40. Gitu. 40 itu misalnya di sini. Nah, 40 ini jaraknya berapa dari Q1? 26,5. Apakah masih bisa dimaklumi? Dia outlier atau bukan? Enggak, Kak. Enggak ya, dia bukan outlier karena untuk disebut outlier jaraknya itu harus lebih dari 29,25 atau misalnya di sini gitu 29,25. Itu ya. Jadi ini bukan data outlier, berarti ini boleh jadi titik terendah kita gitu. Nah, kita boleh tuh bikin apa nih namanya? Ini aneh. Oke. Nah, udah agak fix ya. Terus 99 outlier atau bukan? Berapa sih jaraknya? 99,75 dikurangi 25,13. Bukan ya? Jadi 99 itu bukan outlier. Jadi nanti box plot kita tuh bakalan kayak gini bentuknya. Cuma mungkin apa namanya coretannya nggak adain ya. Kayaknya kan nggak perlu nih. Jadi nanti box plotnya kalian perlu bikin box plot dan kalian perlu hati-hati apakah data terkecil dan data terbesarnya itu outlier atau bukan. Ketika ada yang outlier, berarti data terkecil selanjutnya, data kedua terkecil atau data kedua terbesar itu nanti bakal menggantikan jadi data terkecil dan data terbesar untuk ditulis di sini. Di sini. Untuk ditulis di sini. Gitu ya. Sampai ini ada pertanyaan cara membuat box plot? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Ada yang mau tanya nih? Ngitung potnya udah paham? Paham Kak. Oke, terus di box plotnya juga jangan lupa ya. Terus ada patokannya 1,5 IQR-nya. Tuh. Oke deh. Nah, selanjutnya kita bakalan belajar dot plot. Kalau dot plot ini sebenarnya dia itu mirip apa ya? Ya kayak titik-titikin aja gitu. Jadi misalnya ada nih pilihan jajan gitu ya. Ada orang yang suka popcorn, ada yang orang yang suka pretzel. Orang yang suka pretzel sih ada 4. Ya udah sticknya ada 4 gitu aja. Yang suka M&M's-nya ada 5, yang suka KitKat ada 3. Kenapa nggak nyobain popcorn sama duluan karena banyak ya. Nah, dot plot itu apa? Dot plot itu adalah cara mendisplay data yang bisa ngelihat persebaran dan konsentrasi data. Kalau kayak gini kita bisa lihat kan, kalau yang preferred snack choice ternyata lebih banyak orang yang mayoritas orang suka popcorn dan minoritas orang suka KitKat gitu. Nah, dot plots ini mengkelompokkan data sekecil mungkin. Jadinya nanti kita tuh nggak bakalan
kehilangan apa ya namanya, ciri-ciri dari data yang kita mau pilih gitu. Kenapa? Maksudnya apa ya? Maksudnya itu adalah data kita tuh kelompok-kelompok yang kita bikin tuh diusahain sespesifik mungkin gitu loh. Jadi bukan makanya di sini nggak ditulisnya ya yang suka makanan manis sama yang suka makanan asin gitu, karena itu kurang bagus. Karena ketika kita ngitungnya nanti makanan asin sama makanan manis, kita tuh nggak bisa lihat secara detail, atau kita nggak bisa lihat persisnya identitas dari individual observation. Jadi kalau bisa pengelompokan yang kita lakukan itu adalah pengelompokan yang spesifik mungkin gitu. Misalnya harusnya di sini ini ada banyak gitu loh snack choice-nya. Kayak misalnya ada Lay's atau Oreo atau apa gitu. Oke. Nah, untuk Dotplots itu juga memberikan gambaran kita, ya udahlah data terbesar dan data terkecil, terus orang-orang tuh lebih suka jajan yang mana. Itu kalau Dotplots. Nah, ini coba deh kita ngerjain cepet ya. What are the maximum and the minimum numbers of employees per store? Jadi ini ada nih, berapa sih jumlah employee di setiap Home Depot stores di Southeast region. Jadi ada 142 toko gitu ya. Nah, setiap toko ini punya jumlah pegawai. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa sih besar pegawai yang maksimum dan minimum di store. Jadi kalau gitu kita bilang minimum numbers of employee per store ya. Berarti dia itu ada yang berapa ya? 80. Mungkin ini 83. Ini 82. Oh, let's see, ini 79. Jadi paling kecil jumlah pekerja tersedikit yang dipunya oleh store-nya itu ada satu toko yang cuma punya employee itu 74. Nah, yang terbesar berapa? Maximum numbers of employees-nya. Ada employees yang punya 105 gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati nih. Nomorin ini. Ini kan berarti 92, ini 93, 94, 95 gitu ya. Terus kalian juga harus hati-hati sama pertanyaannya. Kalau maksimum sama minimum bukan berarti yang maksimum ini yang maksimum, yang minimum ini sama ini, bukan berarti apa ya? Bukan berarti majority sama minority-nya gitu ya. Tapi yang ditanya itu maximum number of employee yang ada di store tuh berapa sih, sama maksimum itu berapa gitu. Terus yang ditanya how many stores employ 91 people. Berapa tuh? Coba hitung. Susah ya. Berapa tuh? 13 ya. Ada 13 store yang punya 91 karyawan. Oke. Itu Dotplot, gampang kan? Gampang lah ya. Nah, selanjutnya ini ada contingency table. Contingency table adalah tabel yang mengklasifikasikan observasi kita gitu. Jadi ada sebenarnya ada dua karakteristik itu dari suatu data. Nah, contohnya aja ya. Misalnya langsung ada 4 dealer di Applewood Auto Group. Nah, misalnya kita mau mencari tahu apakah ada hubungan antara jumlah untung yang didapatkan dengan dealership-nya. Nah, misalnya kayak ada dealership Kane, Olen, Fairfield, sama Tionesta. Nah, kita tuh mau lihat ada nggak sih kecenderungan Kane atau Olen itu mana sih yang lebih perform gitu. Kalau lebih perform berarti kan dia profitnya lebih tinggi. Nah, kita itu bisa melihatnya pakai contingency table. Nah, kalau kalian lihat di kotak bagian bawah,
biar kita gunain contingency table ini lebih efektif lagi, variabel data yang kita punya itu harus data nominal dan ordinal. Ya, dari datanya itu harus nominal dan ordinal. Berarti datanya itu harus kualitatif. Nah, sebenarnya kalau profit itu kan dia datanya kuantitatif ya. Tapi di sini kita buat dia jadi kualitatif aja. Caranya gimana bikin dia jadi data kualitatif? Ya udah, kita cari aja mediannya, terus kita tulis apakah profit ini di atas atau di bawah median gitu. Jadi kayak data kuantitatif bisa dikualitatifkan, tapi data kualitatif gak bisa dicari kuantitatifnya gitu. Gitu ya. Jadi at first profit adalah data rasio, tapi kita bisa bikin dia jadi ordinal. Caranya dengan mengklasifikasikan dia jadi apakah dia di bawah atau di atas median. Nah, ini kita ada exercise dari contingency table. Langsung ke pertanyaannya aja. What level of measurement is used in this table? Ini tabel ya. Mana tuh di tabel itu? Level measurement-nya apa? Number of shares held. Sebenarnya dia adalah data rasio ya. Kan jumlah stok yang dari jumlah shares jumlah stok ya. Jumlah stoknya itu ada ya antara 0 sampai 1000 sekian gitu kan pasti. Tapi di sini yang bikin soal mengklasifikasikan dia jadi 200 sampai 1000 sama lebih dari 1000. Nah, ini datanya kalau kita pakai contingency table itu pilihannya berarti cuma ada dua, dia nominal atau ordinal gitu. Pokoknya itu doang. Kira-kira nominal atau ordinal? Kira-kira yang nominal atau ordinal? Yang ordinal ya. Kalau kita lihat lagi ke pengertian sebelumnya, kalau nominal itu kita nggak bisa order, kita nggak bisa pilih data yang paling besar atau yang lebih besar daripada yang lain itu yang mana, itu nominal. Kalau ordinal kita bisa urutin, contohnya number of shares gitu kan, kita bisa tahu kalau over 1000 itu lebih banyak daripada 2000 sampai over 1000 itu lebih banyak daripada 200 sampai 1000. Begitu juga dengan 200 up to 1000 itu lebih banyak daripada under 200. Jadi level of measurement-nya itu di sini datanya ordinal. Oke. Begitu juga dengan opinion-nya. Opinion-nya itu favor, oppose, sama undecided. Favor kan dia suka. Berarti kalau kita bikin skalanya tuh di sini dia favor, suka. Terus ada yang favor tuh suka, setuju kali ya, setuju merger. Terus ada yang nggak setuju merger. Yang bingung kan di tengah-tengah dia nggak bisa menentukan, dia kan bingung antara oppose atau favor. Jadi karena data dari opinion itu bisa diurutin, maka dia datanya ordinal because the data can be ordered. Gitu. Tabelnya disebut apa? Tabelnya disebut dengan contingency table. Terus yang saya ditanya, grup mana yang paling kuat melawan merger? Grup yang mana yang paling kuat melawan? Berarti kita cari nih, yang bagian oppose paling banyak yang mana? Yang punya number of shares lebih dari 1000. Gitu ya. Itu buat contingency table. Contingency tabel apa itu? Tabel. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar central tendencies dan dispersion. Oke, kalau topiknya segitu. Yang pertama, ini kita bakalan belajar arithmetic mean. Kalau arithmetic mean, ini rata-rata aja gitu. Nah, rata-rata itu apa? Berarti kan kita mau nentuin central location-nya gitu. Atau ya rata-rata lah, kayak secara rata-rata data kita tuh berapa gitu. Susah juga jelasin berapa. Nah,
Untuk menghitung rata-rata atau melambangkan rata-rata dengan lambang tertentu, ya. Kayak misalnya uh, massa itu kan M ya kalau di fisika. Nah, sekarang rata-rata itu lambangnya apa gitu? Massa kan M, terus lagi ya? Ya udah deh, lupa. Nah, kalau rata-rata itu beda antara populasi sama sampel. Kalau populasi dia itu lambangnya mu. Mu gitu ya. Terserah kalian sistem nulisnya kalau gimana. Gini juga boleh atau gimana juga. Intinya itu mu. Nah, kalau mu ini kalian akan bedanya populasi sama sampel. Kalau populasi ke semuanya, kalau sampel itu beberapa dari populasi. Nah, nanti rata populasi ya udah kalian semua dan ambil semua tuh data dari populasi, terus kalian tambahin, terus dibagi sama total data yang ada di populasi. Karena populasi 10.000 orang, ya berarti kalian bagi 10.000-10.000-nya. Nah, kalau sampel lambangnya itu X bar. Ya, jadi jangan keliru. Biasanya itu enggak apa ya? Nggak mentolerir kesalahan pencatat real sama X bar. Karena beda antara sampel dan population. Makanya kalian harus hati-hati nanti kalau ngerjain soal di UAS atau di UAS. Ya. Nah, terus kelemahannya apa sih kita menghitung arithmetic mean? Kelemahannya adalah nilai mean itu sangat dipengaruhi oleh outlier. Apalagi kalau udah sedikit, itu pasti sangat dipengaruhi oleh outlier. Kenapa dipengaruhi? Karena ya kalau outlier kan nilainya gede banget atau kecil banget gitu kan. Kalau dia gede banget, otomatis kalau misalnya dibagi ke semua jumlah data yang ada, pasti dia bakalan mempengaruhi rata-rata yang nanti bakal keluar gitu. Contohnya nih, di situ cuma ada 5 data. Gaji karyawan di Google. 4.000, 4.000, 65.000, 90.000, sama 550.000. Misalnya 550.000 ini ya CEO-nya gitu. Nah, terus tiba-tiba ada berita. Pemirsa, ternyata rata-rata gaji Google adalah 157.000 US dollar. Orang-orang heboh dong. Padahal 157.000 ini gede gara-gara ada gaji CEO-nya. Makanya kelemahan data dari rata-rata ini adalah dia itu amat dipengaruhi oleh outlier. Dapat ya? Oke, itu arithmetic nih. Sekarang median. Karena tadi kalian sudah belajar kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, median itu sama dengan kuartil 2. Nah, bedanya daripada rata-rata kan, kalau rata-rata itu dia nilainya dipengaruhi outlier. Sedangkan kalau median ini kan lebih letak ya. Data mana sih yang letaknya di tengah? Berarti bodo amat kalau ada outlier, ya kan outlier itu di belakang, kalau nggak di depan gitu kan. Data tengah masuk aja di tengah gitu. Makanya median itu nggak dipengaruhi oleh outlier. Nah, kalau misalnya ada data, nah kan kalau median itu nilai tengah. Kalau datanya ganjil, ya udah kalian pilih aja tengahnya. Gitu. Misalnya di sini ada 7 data ya. Data yang pertama nih, ada 7 data gaji karyawan Google. Medianya ya udah kalian cari data kalau 7 itu tengahnya berarti data berapa? 4. Jadi ada 3 data saja dan ada 3 data. Terus ada kalau datanya genap ya tetap tengah-tengahnya di sini kan. Ini nih tengah-tengahnya. Tapi karena median, ya udah kita tinggal marahin aja 33,35 ditambah 34,3 bagi 2. Itu median ya. Nah ini nih yang gampang modus. Gampang banget modus itu adalah data yang paling sering keluar. Biasanya modus itu dipakai untuk merangkum data-data kualitatif kayak tadi. Sebagian besar orang lebih suka slide yang apa sih? Atau misalnya sebagian besar orang itu lebih setuju merger atau enggak.
Gimana sih sikap orang-orang terhadap adanya merger di perusahaan? Oke. Nah, ini biasanya soal-soal iseng yang akan muncul di UTS UAS. Kayak kalau misalnya dia datanya symmetric atau zero skewness, artinya dia terdistribusi sempurna ya bahasa statistiknya. Nah, dia itu mean-nya di tengah-tengah. Median kan data tengah. Oke, pertama kita bahas median. Mean-nya di tengah-tengah. Pasti mean-nya di tengah-tengah sih. Karena data besar sama data kecil itu kan saling cancel out gitu kan. Jadi lama-lama ya udah mean-nya pasti rata-rata di tengah. Median kan letak data yang paling tengah gitu kan. Posisi lokasi data yang tengah tuh di mana? Ya udah pasti mediannya di tengah. Intinya yang dari sini tuh mediannya pasti di tengah semua sih. Terus modus, kalau kita lihat di sini frekuensinya yang paling tinggi ya adalah di tengah. Jadi kalau datanya itu zero skewness, biasanya mean, median, dan modus itu kecenderungannya nilainya sama. Kalau beda-beda dikit lah. Terus kalau dia positively skewed, biasanya mean itu lebih tinggi daripada median. Jadi data apa ya, logonya apa ya? Kalau kalian ngertiin mean, median, modus, itu nyaploknya tuh ke mean semua gitu, datanya tuh lebih besar ke mean. Sedangkan kalau negatively skewed, mean, median, modus itu lebih besar, lebih gede modusnya. Gitu ya. Ini kalian boleh merenungkan sendiri ya nanti soal saya asih gitu. Kenapa sih biasa kayak gini? Oke. Nah ini contoh soal-soal UTS. Biasanya kalau ABC itu soal-soalnya kayak gini. Misalnya yang pertama, kerugian dari menggunakan rata-rata aritmetika dalam meringkas suatu himpunan data adalah rata-rata aritmatika memiliki dua nilai. Salah banget ya, rata-rata ya udah satu aja. Yang mungkin dua itu modus, itu mungkin dua, median juga mungkin dua, berarti ini salah. Dapat digunakan untuk data interval dan rasio. Ya ini bukan kerugian ya, tapi ini keuntungan. Angkanya selalu berbeda dari median, enggak selalu juga, bisa sama. Jadi jawabannya itu yang D. Dia dapat bias karena adanya outlier tadi. Satu atau dua nilai ekstrim, baik itu yang ekstrim tinggi ataupun ekstrim yang rendah. Terus ini ada lagi soal kedua. The mean of the distribution is smaller than the median and modus. Mean smaller daripada median atau modus, lebih salah dari lagi. Berarti datanya apa? Kalau kita lihat di sini, datanya negatively skewed. Ya, yang ini. Jadi datanya negatively skewed. Oke, gitu biasanya soal-soal yang sering muncul di UTS. Jadi kalian juga harus latihan yang ambil itu biasanya yang susah menjebak gitu sih. Kalau ISEMA kan tinggal sering-sering latihan soal gitu kan ya. Kalau ABCN tuh harus konseptualnya tuh harus dapat gitu. Nah sekarang kuartil sama persentil. Kalau kuartil sama persentil, ya udah kalian pasti yang pertama itu adalah nentuin lokasinya dulu. Kalau udah dapat lokasinya, baru nanti kalian cari datanya itu berapa gitu yang ada di lokasi itu. Pakai interpolasi yang tadi udah diajari. Oke, itu kuartil dan persentil. Nah, ini kan nentuin lokasinya dulu nih. Lokasinya di mana? Consider the sorted data from that case gitu. Ada case-nya di buku. Nah, kalian disuruh nyari persentil 25 sama persentil 75. Caranya gimana? We'll locate the position first. Jadi kita lokasiin dulu di mana letaknya. Terus begitu kita dapat lokasinya, ternyata lokasinya 2,75 sama 8,25. Ya udah, nanti kalian ngitung pakai interpolasi. Gitu ya. Nah, karena ini datanya negatif, kalian harus hati-hati sama, karena ini negatif sama negatif kan di positif gitu ya. Pokoknya cara matematikanya jangan sampai nggak teliti gitu sih. Ada yang mau ditanyain nggak sahabat? Udah? Oke. Kita lanjut. Kurang lebih geometric mean, weighted mean.
sedikit. Oke. Nah, selanjutnya ini ada geometric mean. Nah, kalau geometric mean itu biasanya pakai buat investasi. Kenapa? Kita baca dulu guys. Geometric mean itu adalah rata-rata dari perkalian. Biasanya dipakai buat compounding. Compounding yang di manajemen keuangan gitu, kalau nanti kalian belajar MK, itu kan ada bunga majemuk ya, bunga dibungakan lagi gitu. Itu semua bunga kayak gitu sih sebenarnya. Oke, setelah kita hidup di FE, gak ada lagi ya bunga yang bukan bunga majemuk. Nah, biasanya geometric mean itu dipakai untuk melihat rata-rata return dari investasi selama beberapa tahun. Atau misalnya menghitung rata-rata pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan apa lagi ya? Pertumbuhan penjualan gitu ya. Kalau misalnya anak marketingnya ngomonginnya penjualan gitu kan. Nah, untuk beberapa periode, misalnya periodenya itu ada periode 1, berarti return di periode 1 itu R1. Periode 2, return di periode 2 R2. Periode N, returnnya Rn. Nah, geometric mean return-nya dihitung dengan cara, nah ini, akar pangkat N dari akar pangkat N dari 1 plus R1 dikali 1 plus R2 dikali terus-terusan gitu ya. Jadi misalnya nanti di sini 5%, 6% misalnya, ini 7%. Nah, nanti berarti akar pangkat N-nya tuh udah berapa periodenya? Nanti di sini 1,05 dikali 1,06 dikali terus sampai 1,07. Nanti kalau ini udah dihitung, baru dikurangi 1. Gitu ya. Oke, simpel ya. Simpel banget ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung average growth rate. Misalnya ada growth rate periode 1 sebesar G1, periode 2 sebesar G2, dan periode N sebesar Gn. Jadi untuk menghitung rata-rata pertumbuhannya, kita ngitungnya akar pangkat N ditambah 1 plus G1, tambah 1 plus G2, tambah 1 plus Gn. Terus minus 1. Ya udah, sama sih kayak yang tadi. Nah, sekarang kalau misalnya growth rate-nya nggak diketahui gimana? Yang diketahui itu nilai sales-nya gitu. Tadi kan yang diketahui, misalnya tadi kan kita nulis di sini 5%, 6% gitu ya. Tumbuh 5%, tumbuh 6%, tumbuh 7%. Nah, sekarang nggak diketahui persenannya berapa, tapi diketahui datanya. Misalnya datanya dari 50, 51, 53, 57 gitu kan. Nah, sebenarnya kan kita bisa dapat data persennya kan. Berarti gimana nih caranya kalau buat dapat data persennya? Misalnya dari periode 1 ke periode 2. Berarti 51 kurangi 50 bagi 50 kan? Nah, daripada ribet ngitung growth rate semuanya itu, nah sekarang kalian dikasih rumus yang gampang. Rumus gampangnya apa? Akar pangkat N-1 dikali XN bagi XN-1. Jadi kayak misalnya X1, X2 sampai X100 gitu ya. Ini nanti pangkat 99 dikali X100 per X99, X99 per X98, terusnya sampai X2 per X1. Karena secara nggak langsung, X2 per X1 tuh berapa? 51 per 50 ya, misalnya ini datanya. Ini kan berarti X2 per X1-nya 51,50. Secara nggak langsung, pasti nanti hasilnya 1,02. Ya. Secara nggak langsung, ini dia tuh 1 plus growth-nya. Gitu. Jadi, makanya nanti datanya tuh langsung dimasukin ke sini. Hitungnya ya caranya. Kenapa N-1? Karena kalau datanya 100, berarti ya pertumbuhannya cuma ada 99 kan. Kayak misalnya datanya 5 aja. Datanya 5 nih. 51, 52, 53, 54, 55. Berarti pertumbuhannya cuma ada berapa? Dari periode 1 ke periode 2, itu pertumbuhan pertama. Periode 2 ke 3, pertumbuhan kedua.
pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Jadi cuma ada 4 pertumbuhan, bukan data yang 5. Di 5, datanya 5, pertumbuhannya cuma ada 4. Kalau datanya 100, datanya cuma 99 kali. Tuh, makanya akar pangkat itu jadi N-1. Gitu ya. Dapat nggak? Ngerti, Kak. Oke, mantap. Nah, sekarang ini weighted mean. Biasanya yang pakai weighted mean ini dosen-dosen. Kalau kalian tahu kan, pasti kalau bisa supporting ke nilai itu paham nih. UTS 30%. Nih nilai UTS. Oh ya, ngomong tentang presentasi nilai. Aku tadi banyak kebutuhan presentasi nilai asistensi berapa? Saya 15%. Jadi tapi tenang aja. Terus misalnya UAS 30%. Tugas 25%. Asistensi 15%. Ya. Misalnya nilai kalian UTS-nya 80, UAS-nya 83, tugasnya 90, asistensinya 95. Berarti nilai kalian gimana caranya? Siapa nih yang PK-nya bagus biasanya tahu. Gimana caranya, guys? Berarti kan kayak ya udah 0,3 dikali. Oke, kalau bingung berarti ini 30/100 kali 80 gitu. Kontribusi dari UTS. Jadi kontribusi 24, ya enggak? Terus 30/100 kali 83. Jadi ini dia kontribusi 24,9. Kayaknya iya deh. Oke. Terus 25/100 kali 90. 45, 22,5 ya. Terus asistensinya 15/100 kali 95. 40, 19, 3, 4. Sama aja semua ya. 3 dan 7, 14,25 kalau nggak salah ya. Jadi nanti ditambahin nih nilai kalian ternyata 5, 6, 1, 5, 9, 11, 5, 1, 85,65. Berarti alhamdulillah kalian dapat A. Enggak. Jadi biasanya weighted mean tuh gitu ya cara ngitungnya. Nah ini nih ngitung-ngitung kayak gini kalau ditulis weighted mean atau rata-rata itu sama dengan sigma atau pertambahan. Ini kan pertambahan semuanya ya. Pertambahan dari weight masing-masing nilai dikali besarnya masing nilai. Misalnya ini W itu W1, ini X-nya. Ini tuh W1, ini itu W2, W3, W4, X1, X2, X3, X4. Ini kan kita ngajangin 30 100 kan 30%. 30% kali 80, 24. 30% kali 83. Jadi to sum up matematika rumusnya itu kayak gini. Tapi penerapannya secara lebih detail itu mudah kalian temuin di ini, di nilai kalian, nilai matkul gitu ya. Atau kalau di itu biasa aja penerapannya, aku lupa namanya apa, weighted average cost of capital ya kalau nggak salah, WACC. Nanti tuh ada di angka WACC, saya ingat aku. Jadi kalau kalian punya capital itu cost-nya berapa sih dari capital? Ya iya sih, supaya kalian juga. Oke, itu ya. Itu buat ngitung mean. Nah, sekarang buat ngitung dispersion. Buat dispersion itu ada 4. Range mean, absolute deviation, variance dan standar deviasi, sama coefficient of variance. Coefficient of variation. Nah, ini kita bahas besok aja deh. Kita lanjutin di aksi selanjutnya ya. Wait. Gue harus men-screenshot. Oke, semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan kali ini dan semoga bisa bermanfaat. Gue mau screenshot dulu. Oke, sip.
Mungkin buat hari ini segitu dulu ya.